Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya berjumpa dengan kita semua dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita selalu berada di dalam lindungannya. Sahabat BN dimanapun berada, kembali kita bicara tentang bagaimana kesulitan yang harus kita hadapi di dalam kondisi ancaman virus corona saat ini. Kita melihat di mana-mana bendera putih telah dikibarkan oleh para pengusaha sampai kepada pedagang-pedagang kecil sebagai pertanda bahwa mereka tidak berdaya lagi untuk melanjutkan kehidupan. Dan sebagaimana juga kita telah melihat bagaimana keluhan-keluhan rakyat dalam menghadapi kondisi ini. Namun yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini, kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh putus harapan. Kita harus menjadikan kondisi sulit sekarang ini sebagai tempaan terhadap diri kita. Dan kita yakinkan diri kita bahwa orang yang bisa sukses jelas orang yang pernah menghadapi kesulitan. Sang juara yang meraih kemenangan di puncak pasti melewati beberapa kekalahan-kekalahan. Contohnya saja petinju, sebelum dia mendapat juara yang paling tinggi di puncak, dia pasti mengalami kekalahan demi kekalahan. Kenapa dia bisa berada di puncak? Karena kekalahan yang dialaminya tidak dijadikannya untuk meratapi diri dan untuk duduk bersimpu terus-menerus dengan derayan air mata di ring kekalahannya itu, tetapi dijadikannya untuk bangkit 10 kali lipat, 1000 kali lipat dari sebelum dia mengalami kekalahan itu, untuk menjadikan semangatnya jauh lebih besar dari sebelum dia menghadapi kekalahan itu. Losing always is sad and depressing. The comments that I get from social media is always, negative and really puts me down. As heartbreaking as it is on that night, it just gives me more fire. I was surprised because he submitted. Having cast an imposing shadow across the one middleweight division for 4 years, Ong Lan Sung finds himself without a belt and his challengers sensing weakness. The Burmese Python is out to show them he's still a man to be feared. Wait, now time for me to go ask all these guys that called me out. Ong Lan Sung is coming off world titles from another man. He's bubbled Quran, the big come on! He have a good hand, strong hand, good kick. Wrestling and his grappling. Smack bang! Ong Lan Sung reigns supreme! But I do Demikian juga dengan orang yang serba kekurangan, ada yang tangannya tidak ada, ada yang kakinya tidak ada, yang mata yang tidak bisa melihat, tetapi dia bisa sukses. Kenapa dia bisa sukses? Karena dia tidak mau meratapi kakinya yang tidak ada, karena dia tidak mau meratapi tangannya yang tidak ada, karena dia tidak mau meratapi matanya yang tidak bisa melihat. Namun dia jadikan itu untuk memotivasi diri bahwa dia harus bisa sukses. Keluarga mereka gitu.
bukan dengan orang lain, tapi dengan diri kita sendiri. Kita komitmen nggak, emang bener-bener mau melayani masyarakat nggak gitu. Tapi aku bilang aku ingin melayani masyarakat. Jadi nggak kenal itu habis hujan atau apa, aku dengan kasih ya tetap aku jalanin. Sebagai anak masih sedih ya, merasa disingkirkan, merasa diasingkan, itu ada. Belum lagi mendengar teman-teman ya kan, keluarga suka ngatain aku yang pincang lah, yang apalah, segala macem lah. Itu udah makanan sehari-hari. Sampai pas nanjak remaja aku baru bisa berpikir, oh kok dulu aku seperti ini ya, nanti masa depan aku gimana ya gitu. Masa iya aku harus seperti ini terus gitu. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Kita akui memang ini kesulitan yang maha dahsyat bagi kita. Bayangkan, sudah hampir hendak 2 tahun kita mengalami kesulitan ini semenjak virus corona datang ke Indonesia. Semenjak bulan Maret tahun 2020 lalu. Masalahnya, orang tuh bisa kuku seangkatan sekelas sama dia, iya. Saya ketawa nangis, Pak. Ada pedagang terus. Saya nggak pernah nangis di depan orang, malu. Takut kelihatan saya. Nggak mau, takut ketawain saya kalau saya lihat. Nih, pan mayam. Malu saya, Pak. Hati nurani keluar ya, Pak ya, jujur. Inilah hidup kita yang Iya, sebenarnya. Gado. Itu orang sekarang kan pakai kuai. Tapi obat cek sulit, Pak. Ayo sok itu. Seperti itu. Laon. Pemerintah telah membuat berbagai langkah yang bagaimanapun langkahnya itu perlu kita hormati. Karena langkah-langkah yang mereka buat itu dengan dana rakyat yang mencapai 1035,2 triliun, itu bukan dana sedikit. Kita tahu penanganan COVID ini dari pemerintah mulai dari PSBB. PSBB itu ada berbagai macam pula namanya. Sampai ada namanya kondisi new normal. Selanjutnya sampai kepada PPKM sekarang ini. PPKM ini ada pula yang nama PPKM mikro. PPKM ini dan itu sampai sekarang pada PPKM yang tiap sebentar berubah-ubah. Dan sampai sekarang pada PPKM level 1, 2, 3 dan 4 yang menggantikan PPKM darurat baru lalu. Dan ini pun PPKM yang berlepel-lepel ini telah berlangsung pula dalam beberapa kali perpanjangan. Rakyat merasakan bagaimana rasanya perpanjangan sekali ini mungkin yang terakhir. Besok kita mungkin akan bebas berusaha lagi. Tidak juga, sambung bersambung. Namun sekali lagi ini jangan kita jadikan untuk mematahkan semangat kita. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit. Kita tidak boleh larut oleh berita-berita di media massa, cetak maupun elektronik, yang selalu menampilkan ke hadapan kita sekian ribu orang yang meninggal, sekian ribu orang yang terpapar COVID, sekian ribu orang yang sekarang di isolasi mandiri, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh tertekan oleh itu, kita harus bangkit. Kita jadikan itu untuk menyemangati kita. Supaya kita bangkit, kita yakinkan diri kita bahwa kita harus lolos dari kehidupan yang sulit ini. Kita harus lolos dari kondisi ini. Ketika nanti kita lolos, kita yakin bahwa kita akan lebih beruntung, lebih sukses dibandingkan masa-masa yang lalu. Kita jangan larut oleh kondisi ini. Kita jangan larut dalam kesedihan
dalam isak tangis karena tiap sebentar kita didatangi oleh ancaman ketakutan terhadap virus corona yang selalu kita lihat di layar-layar televisi bahwa kemarin hari ini sekian puluh ribu yang terpapar, hari ini sekian puluh ribu yang terpapar, kuburan sudah penuh, PT-PT mati yang bergelimpangan kita lihat di layar televisi. Jangan membuat kita down karena itu, tapi membuat kita bersemangat. Ada orang yang susah, tetapi ketika dia berhasil melewati kesusahan itu, dia menjadi orang yang sukses. Kita akui negara kita ini adalah negara manja. Kita berada di garis khatulistiwa. Tongkat saja kita lemparkan bisa menjadi tanaman. Karena negara kita subur, karena itu kita manja. Kita di sini tidak mengenal musim seperti yang ada di negara-negara lain. Jadi kita nyaris tidak merasakan musim panas dan musim dingin di sini. Karena itu kita menjadi orang manja selama ini. Kita telah terbiasa hidup di zona nyaman. Ada 4 negara yang hebat di dunia ini yang memikirkan tentang bulan. Yang pertama Amerika Serikat, memikirkan bagaimana bisa tinggal menetap di bulan. Yang kedua Rusia, memikirkan bagaimana bisa hidup di bulan. Dan yang ketiga India, memikirkan bagaimana bisa bikin film di bulan. Yang keempat terakhir Indonesia, memikirkan bagaimana bisa bertahan hidup dari bulan ke bulan. No mikir saja. Karena itu, mari kita rubah hidup kita. Yang sebelum COVID datang mungkin kita senang hidup di zona nyaman. Mulai saat ini kita mari biasakan diri untuk hidup tidak di zona nyaman. Kalau kita tidak mampu melewati kondisi ini karena kita putus asa, kita akan digilas oleh kondisi ini. Tetapi kalau kita mampu melewati ini, insya Allah kita akan sukses, melebihi kesuksesan yang pernah kita capai tempoh hari sebelum datanya virus corona ini. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, and share.